bintang tamunya tidak setenar host ya. Emak-emak selalu di depan. KDR itu apa? Padahal KDR itu milik semua orang Kota Ruteng. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Oke, kembali lagi di Rumah Rakyat 2000. Masih bersama saya, host yang paling fenomenal karena host sebelumnya masih pensiun sampai hari ini. Nah, hari ini kita ada yang baru nih, ada kaos Rumah Rakyat 2000. Untuk teman-teman yang tertarik, karena kalau pakai baju ini, kimesternya kita tuh langsung bangun 1000% meningkat aura positifnya. Nah, hari ini saya kedatangan dua orang yang sudah menua, tapi forever young masih jibanya, begitu. Ada yang bilang mereka artis, tapi ada juga yang bilang orang yang tenar pada zamannya, begitu. Ya, tapi masih eksis ya. Oh, menyebut diri eksis. Ya, siapakah mereka? Karena saya yakin bintang tamunya tidak setenar host ya. Itu kan ibu-ibu kan ketahuan berisik sekali ya. Oke, batu. Kakak-kakak yang ada di sampingku ini, kita langsung perkenalan dulu biar teman-teman makin sayang, begitu. Dengan kakak yang sebelah sini, kakak. Sebenarnya rokai kayak aku. Ini nepotisme. Kakak sebelah sini, boleh perkenalkan namanya. Ya. Saya jadi ikut-ikutan juga gini. Ya, jadi nama saya Yanti Tulung. Oke. Asal Ruteng asli. No, dan campur-campur. No. Asli. Okay. Asli Manggarai. Asli Manggarai. Ya. Oke. Enggak ada darah. Enggak ada ya? Enggak ada darah apa ya? Darah campur. Ya. Kalau kakak sebelahnya, oke. Kalau ini bukan kakak kayak. Adik. Oh, tante dong, tante. Oh no. No. Menolak tante. Menolak oma, menolak tante. Oke. Meskipun sudah menua. Harus berjiwa muda. Ya. Harus forever young. Iya. Oke. Gaspol terus. Halo, nama saya Grace Nahas, asli Manggarai. Asli Manggarai juga. Campuran juga. Oke, yang ini kakak Yanti Tulung, jangan tertukar. Kakak Yanti Tulung, yang sebelahnya kakak Grace Nahas. Nah, apa yang akan kita obrolkan hari ini sebenarnya? Saya mau tanya-tanya seputar perjalanan kakak Yanti dan kakak Geik. Karena saya biasa panggil kakak Geik ya. Begitu. Biasa orang Manggarai. Iya. Pasti ada nama-nama samaran, sekalipun namanya bagus. Namanya bagus, nama artis iya, gitu ya. Tetap dipanggil ya Manggarai banget begitu tuh. Seperti siapa nama Valerie tapi dipanggil Iya. Kan jauh. Ya, Valerie dan dipanggil Iya, jauh sekali ya. Iya. Kakak Yanti. Ya. Di YouTube dan beberapa media sosial, Kakak Yanti sangat terkenal bergerak di bidang dancer kalau tidak salah, ada namanya KDR. Ya. Tapi sebelum ke situ, mungkin Kakak Yanti dan Kakak Grace bisa ceritakan perjalanan mungkin dari kecil kah atau sejak kapan sih menggeluti dunia seni khususnya dance? Oke. Baik, terima kasih. Atau Mama Grace menjawab? Kan masing-masing. Oh iya. Ya, dari Kakak Yanti. Baik, dulu. dari saya dulu ya. Kalau saya basicnya dari kecil memang suka nari ya, nari. Dulu zaman kami belum ada sebutan dance. Masih tari sih. Masih tari. Terus dari basicnya itu mulai dari SD lah sampai SMA sampai kuliah, saya masih tetap suka dance ya. Dari situ terus kemudian bagaimana terjadinya KDR ya? Ini pertanyaannya tadi. Nanti dulu itu. Pokoknya cerita tentang Kakak Yanti dulu. Tentang saya ya. Dari SD saya sering ikut event nari bahkan sampai Jakarta ya. Itu per kelompok dulu begitu. Jadi kita pilihan per sekolah. Oh, jadi dulu juga sebenarnya sudah ada event dari setiap ya, sudah sering ikut event begitu. Terus sampai saya kuliah lah. Terus ada kelompok sudah dari tahun 2000 ya, sudah tahun 2000 kita sudah mengenal itu dance gitu. Jadi kita ada kelompok dance. Jadi kalau ke pesta sering bersama-sama gitu. Jadi kalau sebelum pesta kita latihan ya
siapkan satu rumah khusus untuk kita latihan dance. Supaya tampil Ya iyalah maksimal Iya. gitu, biar nggak ditertawain gitu. Oke. Berarti Kakak Yanti ini sebenarnya sejak kecil Ya, sejak menyukai kecil. dance, tari Sangat. ya, sejak saat itu Tari. masih kenal dengan tari Ya. sampai kuliah. Kalau Sampai tidak salah kuliah. Kakak kuliah di Kupang. Ya, betul. Oke, ya karena saya salah satu fans nah itu jadi saya cari tahu semua. Enak. Monopoli. Oke, itu tentang Kakak Yanti sekilas. Tapi selain tari, Kakak Yanti punya bakat lain mungkin? Selain tari banyak sih bakatnya. Multi talent. Menyanyi. Menyanyi bisa, terus sepak bola juga bisa. Wow, bayangkan Ya, guys, sepak bola. bermain di timnas, bahaya. Keren. Atlet kesenian masuk semua, dapur pun jadi. Enak Dan yang ya. pasti Rebang semua. Mese. Itu dia. Itu khusus itu. Ya, khusus. Itu bakat yang tidak bisa lari jauh dari garis keturunan. Betul. Ente tahu itu. Iya, saya paling tahu itu. Sip. Lalu Kakak Grace, kalau Kakak Grace, apakah sama seperti Kakak Yanti menemukan bakat itu dari kecil atau bagaimana? Iya, sebenarnya dari kecil juga suka nari. Mm-mm. Ya, dulu belum ada line dance dan segala macam. Iya. Biasa dulu kita tampil-tampil bawa tarian-tarian ini ya, Mm-mm. tarian-tarian Manggarai. Seperti, Oh, tari-tari tradisi. Tradisi. Iya, tradisional. Seperti Tuh. oke. Di Biasalah zaman-zaman. zaman-zaman tidak enak ya. Berarti apa dari zamannya Kakak dorang sebenarnya kebiasaan apa namanya perlombaan event itu sebenarnya sudah ada sejak Iya, dulu. sudah ada Dan sejak Kakak dulu. dorang semua terlibat aktif Ya, di situ ya. betul. Oke. Terus itu SMP tariannya tidak lagi, saya justru larinya ke bela diri. Oh, oke, Ya, oke. SMP bela diri, SMA iya, sampai kuliah juga saya basicnya sebenarnya di bela diri. Di bela diri. Iya. Meninggalkan tari ini tadi. Meninggalkan Tari, tari. oke. Dan setelah bela diri, waktu kuliah itu saya kok tertariknya ke aerobik. Oh. Gitu. Aerobik Betul. itu apa tuh? Senam Senam. toh? Oke, Senam. senam. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang menekuni itu. Sekarang menekuni itu. Mungkin passionnya memang di situ. Iya. Tapi kalau tidak salah Kakak dulu aktif juga di public speaking. Oh Iya, iya, toh? MC juga. MC Di lalu radio juga. ya di radio juga. Iya. Lalu kenapa tiba-tiba akhirnya memilih untuk kayaknya di tari deh, di dance nih. Di dance. Karena itu mungkin sudah apa ya? Pas ketemu Komdan. Oh, ini Komdan. Satu frekuensi. Komdan Kopassus. Satu Oke. sudah, Oke. ya. Satu server jadi ya. Iya. Lanjut. Lanjut. Oke, baik. Ternyata sejak dari kecil ya, Iya. dari usia anak-anak lah. Anak-anak lah. Usia 5 tahun ke atas biasanya itu sudah menemukan sukanya apa. Kalau saya dulu sukanya main kelereng dan main kopi. Dan main belu. Makanya tidak jelas sekarang. Dan main belu. Apa itu belu? Kemiri. Kemiri. Saya kemiri. Kemiri ya, terjemahannya kemiri. Makanya sampai sekarang tidak tahu mau kemana. Iya, Iya, itu betul. semuanya diraba-raba ya biasa Ya. anak muda. Beda kan sama ibu-ibu. Oke. Setelah Kakak Grace pulang dari Bandung ya, kalau tidak salah di Bandung kuliahnya, Kakak Yanti di Kupang. Kenapa akhirnya memilih untuk membentuk sebuah grup yang kami kenal dengan komunitas dance ruteng atau disingkat KDR? Itu mungkin. Oke ya. Jadi ini cerita awalnya ya. Iya. Kenapa sampai saya dengan teman-teman yang lain Mm-mm. membuat satu komunitas dance. Jadi awal saya bukan membuka ya. Awal saya menjalani ini dari event-event, ada yang per grup, ada yang per berapa orang ya, gitu. Terus yang pertama-tama yang sampai saya terjun ke line dance, ini grupnya adik saya, Grace. Grace, Nah, dulu oke. ada namanya grup 3S. 3S. Ah, ada dulu grup 3S dari awalnya itu karena Cateng. Apa itu chatting? Cateng dance itu grup dance yang ada di Tebing Tinggi. Oh, jadi sudah ada beberapa grup dance sebenarnya Sudah ada sebelum beberapa KDR. grup dance sebelum itu. Ceritanya itu ya. Jadi karena kita menang waktu itu,
mulai dari situ saya mulai latih anak-anak. Saya mulai latih anak-anak, ibu-ibu ya, ibu-ibu ibu-ibu kelompok dulu. Terus kita juara waktu itu. Dari situ adik saya meminta saya, kakak minta tolong ajaran kita goyang apa dulu ya, rock and roll kalau saya tidak salah begitu. Pas jadwal senamnya adik saya, jadi saya ke sana. Mulai dari situ berapa kali kita latihan. Mulai dari situ terbentuklah juga Sinar Dance. Ada Sinar Dance juga. Ada Sinar Dance. Waktu itu saya cerita Oma Reli ya, Ibu Reli Teta. Kalau dengar saya Mama Reli. Jadi dia yang perkenalkan saya ke bosnya, manajernya Sinar Dance. Sebelum Sinar Dance dia di genre senam ya, aerobik dulu ya, aerobik ya. Terus kemudian saya latihan ke sana. Dari awal sih hanya sekedar hanya sekedar untuk mengisi waktu, happy aja ya, happy aja. Terus kemudian saya ungkapkan, saya bilang, ngapain kamu latihan tapi tidak diekspos gitu. Kita latihan itu hanya untuk bikin happy sendiri atau mau bagaimana? Mau kemana kita ini perginya begitu. Kalau mau senam aja. Kalau mau line dance aja gitu. Ternyata manajernya dengan semua teman-teman setuju. Oke, kita buat satu channel gitu. Kita buat satu channel, muat di YouTube begitu. Terus di Facebook juga. Mulai dari situ kita atur jadwal. Terus setelah itu saya diperkenalkan lagi oleh Sinar Dance ke Kelimutu Club. Itu klub ini ternyata banyak ya. Ini Kelimutu Club ini basicnya itu dia badminton, olahraga ya. Dance badminton. Bisa juga sih, bisa juga campur-campur. Jadi di situ terdiri dari ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu. Jadi mereka meminta saya untuk melatih. Gitu. Dari situ sudah banyak ya. Dari situ ke Molas ya, Molas Dance, Molas Club senam. Terus ke Fantis Club Sport ya. Terus banyak sih di Kota Ruteng ini, banyak kelompok-kelompok kecil ya, grup-grup kecil yang bergerak di genre line dance gitu. Mengingat Kota Ruteng ini kota pesta, jadi kota pesta, jadi setiap pesta pasti ada ini ya, goyang dance-nya. Dan itu sebagian besar dan itu sudah terkenal di mana-mana. Itu Manggarai itu kalau tidak dance, kalau tidak pesta, apa namanya? Kalau tidak goyang itu bukan pesta namanya. Pesta ulang tahun, sudah ulang tahun 1 tahun kita harus pompa KKN dan lain-lain ya, betul. Jadi seperti itu. Terus kemudian saya sudah tidak bisa membagi waktu. Iya, karena terlalu banyak. Terlalu banyak nih grup dance. Saya sudah tidak bisa membagi waktu. Jadi kebetulan saya bergabung di Canai. Canai itu yang diketuai oleh Bapak Teddy Nahas. Terus kita bergabung di situ karena semua komunitas di situ ya, komunitas satu Kota Ruteng, komunitas apapun. Terus kita bergabunglah di situ. Mulai dari situ saya umumkan setiap grup-grup yang pernah saya latih, begitu. Kalau bisa kita gabung ke komunitas aja, satu komunitas. Biar saya bisa fokus untuk waktunya kan. Terus sudah banyak ya ibu-ibu yang sudah bergabung. Ya sebenarnya bukan hanya ibu-ibu sih yang saya ajak. Anak-anak muda bisa, bahkan anak-anak kecil juga bisa. Bisa. Begitu. Jadi sejak saat itu terbentuklah Komunitas Dance Ruteng atau yang disingkat dengan KDR. KDR. Yang sebelumnya itu saya gabung juga di Rompart. Rombongan party. Asik, rompes.
Dia ada kelompok arisannya juga Oke, gitu. ibu-ibu Rompat, ya. Terus apa ya sebelum rompat itu apa gitu? Yang punya tadi itu kelompok. sinar. Rompes. Ya itu rompat aja, rompat. Nah, itu rompat itu. Berarti Kakak Yanti ini sebenarnya sering dipanggil karena punya bakat jadi koreografer ya. Jadi sering dipanggil ke beberapa komunitas-komunitas dance ataupun senam yang ada di Ruteng, dan akhirnya memutuskan untuk sepertinya harus buat komunitas sendiri yang mereka inisiasi sendiri, namanya Komunitas Dance Ruteng. Ya, betul. Oke. Itu sedikit perjalanannya ya. Ya, Oke. sedikit perjalanan Oke. kenapa sampai ada nama KDR. KDR. Nah, karena banyak pertanyaan apa itu KDR? Iya, apa itu KDR? Padahal kan saya sudah sering ya di YouTube ataupun di Facebook sering cantumkan di situ KDR itu apa? Komunitas Dance, Dance Ruteng. Ruteng. Jadi semua grup-grup dance yang ada di Kota Ruteng itu digabung jadi satu komunitas. Gitu. Oke. Mungkin itu yang orang kurang paham ya, begitu. Ngapain kita masuk di KDR gitu? Padahal KDR itu milik semua orang Kota Ruteng. Saya sudah apa ya, membuka peluang untuk siapapun bisa bergabung dengan KDR. Oke. Untuk semua yang dengar, kalau mau gabung, tidak Silakan. melihat usia. Tidak ternyata. melihat usia. Ya. Mau laki kah, perempuan kah? Iya, anak-anak terbuka, Ya, untuk umum. Siapapun yang suka dance, mau belajar dance, boleh. Langsung kontak nanti. Iya. Kita akan kasih dia punya apa ya? Ya, kontak personnya di bawah ini nanti. Iya. Di bawahnya gelas. Tidak di sini. Pokoknya. Oke, itu dari Kakak Yanti cerita tentang KDR-nya. Mungkin ada tambahan dari Kakak Grace atau memang segitu perjalanannya ya? Iya, memang seperti itu. Oke. Lalu kalau Kakak Grace sendiri, kalau saya taunya Kakak Grace tuh di yang itu aerobik ya. Pas saya sebutnya aerobik. Aerobik. Lalu kenapa tiba-tiba ada juga di KDR? Ya, tiba-tiba ada juga di KDR. Bagaimana itu perjalanan ceritanya? Iya. Dulu awalnya kan kalau di kelas senam, aerobik, kita line dance-nya sering ambil dari YouTube. Oh ya. Punya orang luar. Iya. Gitu. Jadi saya berpikir kenapa tidak kita buat gitu. Iya, iya. Punyanya Ruteng seperti itu. Nah, kebetulan ya ada Komdan ini. Iya, bisa, ada. gitu. Iya. Kenapa tidak? Makanya saya menghubungi Kakak Yanti. Ayo sudah kita buat yang Ruteng punya. Jadi Oke. bisa ikut orang luar lagi. Oke. Kita buat. Keren. Ini diinisiasi oleh Ayo. ibu-ibu yang menolak dipanggil ibu ya. Jadi harus tetap kakak ya. Harus dipanggil kakak cantik manja. Oke. Berarti basicnya Kakak Yanti ini lebih ke line dance. Ya. Oke. Kalau Kakak Grace instruktur aerobik ya. Ya. Zumba yang oke. Gitu. Oke. Daripada kita pakai orang luar, ternyata orang Manggarai sangat banyak sebenarnya. Banyak sekali ya, talenta yang orang berbakat Manggarai. dan ya bisa lebih oke lah, tidak kalah Ya, tidak nggak kalah kalah. saing dong dengan Nggak yang kalah saing lainnya. dengan luar-luar. Buktinya ada Ibu Yanti, salah Kakak Yanti dan Kakak Grace karena tidak boleh dipanggil ibu ya guys. Tolong ya kontrol. Oke. Lalu ini Kakak ada titipan pertanyaan ini. Banyak yang sering tanya kenapa hanya ibu-ibu begitu. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya. Sejauh ini kah? Sejauh perjalanan KDR sejak tahun berapa? Nekarabo sebelumnya? Dari 3 tahun lalu. Oke, sudah 3 tahun nih KDR. Tapi kan karena saya subscribernya ini Komunitas Dance Ruteng Thank you. ya. Saya sering goyang kakek Enda. Oke. Sekarang bento. Bento. Oh ya, ada yang baru. Sekarang udah bento. Ama bento. Panas. Oke. Apa tadi pertanyaannya sudah? Kenapa hanya Kenapa ibu-ibu? sampai hanya ibu-ibu? Ya, banyak yang bertanya, ini komunitas ibu-ibu kah atau bagaimana? Boleh diluruskan? Begini, awalnya ini memang kalau dilihat dari luar, memang hanya ibu-ibu yang memulai dari awal ini ya, Oke. memulai dari ibu rumah tangga lah, pegawai lah, ada semua guru semua ada. Dari semua profesi. Yang saya tidak paham begini. Kenapa sih anak muda kalah pamor sama emak-emak? Wow. Emak-emak selalu di depan. Anak muda ciut-ciut di Itu juga belakang. pertanyaan. Nah, itu juga pertanyaan saya. Pertanyaan Oke, saya. oke. Karena sering kali saya mengajak ya, saya mengajak lewat Facebook lah, lewat IG lah, kemana-mana ya, ke pesta lah. Sering saya gabung yuk gitu. Anak-anak juga, ayo gabung di KDR ya. Apa yang mau kita buat di situ? Oke. Gitu kan. Tapi yang ada sampai hari ini
hanya emak-emak yang Oke. bertahan gitu. Oke. Berarti untuk teman-teman muda, komunitas dance surteng itu tidak terbatas ya, tidak Ya. terbatas usia. Saya tekankan lagi, boleh sekali bergabung. Masa kita mau kalah pamor Halo, dengan emak-emak? para pecinta dance, ayo. Nanti boleh langsung gabung Iya, dan betul. ini ya. Oke. Sebenarnya siapa yang menginisiasi untuk terbentuk? Apakah hanya Kakak Yanti saja atau berdua? Ya mungkin karena begini ya, berpikirnya karena mungkinnya awal dari saya. Terus kemudian terjadilah kelompok, perkelompok ya, perkelompok. Terus tercetuslah ide bahwa kita harus buat satu komunitas, gitu. Jadi karena seringnya kita berkumpul untuk dance ya, untuk latihan. Jadi ya mau tidak mau kita harus bikin satu komunitas dong. Mau apa namanya, menunjukkan bahwa Ruteng punya ada, gitu. Sebenarnya motivasi saya sih sebenarnya untuk ini ya, memotivasi orang lain, khususnya kaula muda. Banyak talenta yang di Kota Ruteng, banyak sekali begitu. Tapi mereka tidak Berani ekspor ya. Ini catatan ya. Ya. Ini catatan. Saya no school, tidak pernah sekolah Kesenian. tentang dance ya. Oke. Tidak pernah ada pendidikan tentang dance. Saya otodidak. Gitu. Tapi saya berani hati. Sampai sekarang saya diakui. Jadi itu tolong catatan untuk Anak muda. anak muda Kota Ruteng. Saya hanya untuk memotivasi Anda sekalian. Jangan kalah sama emak-emak. Iya, betul. Ya dong. Salah tuh jarinya. Pergunakan Ini anak muda. talenta apapun yang Tuhan sudah kasih buat kita berbagi dengan orang. Oke, betul. Ya. Terima kasih Kakak Yanti sudah memberi motivasi untuk anak-anak muda. Nah, kalau ini Kakak Grace, apa bedanya aerobik dengan line dance? Karena ternyata kan ada jenis-jenisnya lagi Ya. dance ini tuh. Kalau KDR kan line Line dance. dance. Kalau yang di Kakak Grace itu aerobik. Aerobik. Iya. Ya, olahraga. Olahraga. Olahraga, Kalau senam. line dance itu? Olahraga line dance itu dance yang 4 arah. Oh, makanya gerakan semua hampir semua ya. Line dance ini kalau menurut saya yang Ya. no school ya, no school line dance itu berbentuk tari yang punya koreografi. Jadi tariannya dari sekelompok orang diatur ke 4 arah, begitu. Jadi gerakan yang sama tapi 4 arah. Kalau Kakak Grace, ini apa fungsinya sebenarnya? Maksudnya pastikan ada manfaatnya ya. Kalau misalnya aerobik kan kami tahunya untuk olahraga memang. Itu gerakan-gerakan yang olahraga seperti zumba dan lain-lain. Kalau line dance itu? Line dance. Dia termasuk apa ya? Rekreasi kan? Ya bisa dance? dikatakan. Ya bisa seperti itu. Cuman belum ada ikatan yang menaungi ini. Yang menaungi KDR. dance. Oh, line dance, khusus line dance. Khusus line dance. Oke. Ya. Kalau zumba dan lain-lain Kalau itu di zumba Ruteng ada. ada. Kan ada. Oh. Ya, maksudnya kalau untuk nasional kan pasti ada. Gitu. Kalau- Kalau untuk line dance, kita belum pernah ini ya. Belum. Oke. Jadi line dance ini memang untuk kreasi, untuk happy ya memang. Untuk happy. Oke. Kalau Kakak Yanti Olahraga rekreasi. Oh, olahraga rekreasi. Oke. Kalau Kakak Yanti dan Kakak Grace sendiri saat melakukan ini kah? Koreonya kan bikin sendiri toh? Ya. Koreo bikin sendiri. Inspirasinya itu sebenarnya dari mana? Oke. Saya dari awalnya karena saya basicnya di tari, ya. Saya berapa tahun lalu? Itu 4 tahun lalu saya sudah sering nonton ini YouTube kan? Sudah sering nonton YouTube. Terus saya bilang, apa sih? Kenapa sampai orang selain Manggarai ya bisa membuat koreo begini? Kenapa kita tidak bisa? Begitu. Jadi saya berpikir, coba saya buat. Awalnya memang Coba Oke. saya buat. Tapi memang dari dulu saya sejak SMP saya sering bikin koreo. Bikin koreo, misalnya kalau ada pesta sekolah, ada acara Bintang apa. kema juga ya Anda ya? Iya dong. Banget. Berangkat dari situ. Terus
waktu ikut lomba, mereka mengangkat saya untuk bikin koreo. Oke, saya berani hati. Saya pikir apa gunanya talenta yang saya punya, ya kan? Saya harus berbagi. Terus berangkat dari situ, tercetus sendiri aja di otak. Mau bikin ini, bikin itu. Saya lihat sendiri aja di YouTube. Oh, bisa kayaknya ini, bisa. Terus saya buat. Dan tiba-tiba, bisa. Biasanya itu butuh waktu sendiri atau di kamar di mana begitu? Kalau sekarang sih saya kapan aja di mana saja. Kapan aja di mana saja. Di dapur begitu lagi masak. Begitu dikasih lagu, saya baca genrenya ke cha-cha kah, ke rock and roll kah, ke apa? Kita buat hitungan, langsung bikin koreo. Ya. Langsung latihan. Langsung. Bisa. Koordinir teman-teman. Kadang saat kita jadwal latihan, saya belum bikin koreo. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba aja muncul. Pas dengar lagu, oh ini. Langsung bikin. Itu kalau Kakak Yanti memang nalurinya dari kecil ditakdirkan untuk jadi koreografer begitu. Kalau Kakak Gek, biasa aja. Kalau Kakak Gek biasanya bikin koreo itu inspirasinya atau prosesnya bagaimana? Iya, seperti cerita awal. Kan saya basicnya bela diri. Jadi ikut klub senam waktu kuliah itu ceritanya hanya untuk latih pernapasan. Jadi ikut klub aerobik. Ceritanya untuk latih pernapasan bisa memperkuat saya punya daya tahan tubuh di bela diri. Tetapi saya setelah masuk di klub jatuh cinta dan aerobik. Akhirnya terus berlanjut sampai hari ini. Karena setelah syuting ini pun Kakak Grace akan langsung aerobik, guys. Itu Lalu bagaimana cara Kakak Yanti dan Kakak Grace mengkoordinir teman-teman? Sebelumnya di KDR ini ada berapa anggota yang sering datang latihan atau yang sering di YouTube begitu? Yang dari awal, kalau dari awal 20-an ya? 20-an. 20-an. Yang rutin. Yang rutin datang 20-an dan sekarang tersisa belasan. Yang masih gaspol. Ibu-ibu yang gaspol terus ya. Manajernya. Kakak Yanti koreografernya. Manajernya Kakak Grace yang harus berani. Jadi kita tidak salah undang betul-betul undang langsung manajer dan koreografernya. Salam untuk semua teman-teman di KDR. Halo, tetap semangat latihan. Jangan lupa gaspol terus. Bento. Dan Lutina. Baik. Kalau koreografernya kan kakak Yanti toh bersama Kakak Gek juga pasti bantu. Teman-teman yang lain juga. Lalu bagaimana untuk teknis pengambilan video dan upload dan pengeditan dan lain-lain itu bagaimana? Di situ sedih. Keharuannya di situ. Jadi begini, kami ini KDR ini jadi kan yang bergabung nih kebanyakan emak-emak, mama rumah tangga. Ada juga sih gaptek lagi. Hanya nekat mau happy karena mau happy. Tujuannya mau happy dengan untuk ini olahraga juga. Betul. Jadi kita nih berangkat dari nol ya. Kalau kita ini ceritanya kalau kita mau bikin video untuk satu dance. Jadi pertama kita harus tentukan dress code-nya warna apa. Gitu. Dress code juga harus ini sama ya? Harus sama. Gitu. Jadi bagaimana adanya dress code? Itu dia pertanyaannya. Itu dia pertanyaannya. Terima kasih sudah membantu host. Sponsornya siapa? Sponsornya siapa? Modalnya dari siapa? Itu pure ya. Kita emak-emak tanggung sendiri-sendiri. Wow, luar biasa. Tanggung sendiri-sendiri, bahkan saling membantu. Misalnya kalau saya tidak bisa, ya dibantu sama yang lain untuk adakan dress code-nya. Gitu. Saling mengisi ya. Saling mengisi lah ya. Itulah sifat emak-emak ya. Mama banget. Emak banget. Terus shooting. Kalau shooting, kita shooting pakai kamera HP aja. Pakai yang ada sih. Kamera yang ada aja. Mau pakai kursi kah untuk bikin tinggi, mau pakai daun kah? Pokoknya apa yang ada aja. Ini dia contoh-contoh emak-emak yang kreatif memanfaatkan barang-barang yang ada. Pelajaran untuk kaula muda. Besok-besok tidak ada lagi alasan kami tidak ada kamera mau bikin saya sesuatu. Beginilah saya. Banyak keluhan karena begini.
kita mau minta sponsor ke siapa? Sementara kalau kita dance ya, kebanyakan Ruteng ini, saya kasih catatan ya, Ruteng ini terlalu berpikir sempit ya tentang dance. Ya, apalagi emak-emak yang dance gitu. Misalnya kalau kita dance di satu pesta, kebanyakan orang berpikir emak-emak dance begituan. Iya. Konotasinya beda ya. Sementara kalau kita berpikir positif ya, ya dance itu ya menggerakkan semua tubuh. Ya tidak? Setuju? Setuju. Menggerakkan semua tubuh. Gesturnya Line dance itu semua dari kepala sampai kaki digerakkan sesuai dengan irama lagu. Tapi konotasinya ke orang-orang sudah beda. Ya, banyak yang menilai bahwa dance khususnya itu KDR ya. Seperti tidak pantas Ibu. Seperti tidak pantas, hot dance lah, apalah segala macam. Ternyata memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Iya. Kita meramaikan suasana ya, membahagiakan orang yang punya hajat. Iya kan? Tapi orang-orang sudah berpikir yang tidak, ya. Berarti kalau line dance dan aerobik itu Kakak Grace kira-kira bedanya di mana? Maksudnya apanya? Kalau gerak tadi Kakak Yanti bilang di line dance itu kan semua tubuh digerakkan tuh. Ya, kalau line bahasa dance tubuh itu kan seni ya. Seni menggerakkan tubuh. Pasti gemulainya ada. Kalau di aerobik itu ditekankan di powernya. Energinya harus lebih besar. Karena memang tujuannya untuk olahraga. Pure olahraga ya. Kalau untuk teknis dan lain-lain sudah. Kalau biasanya selama latihan ini, biasakan ibu-ibu toh saat ini yang ada di KDR itu kebanyakan ibu-ibu. Apa yang sering dilakukan selain latihan koreo, minum-minum, makan cemilan, mungkin ada arisan dan lain-lain kan ibu-ibu banget. Ya benar. Sebenarnya sejauh ini belum ada terbentuk ini ya kegiatan lain selain line dance ya. Belum ada ke situ lah. Gitu. Jadi kita benar-benar berkumpul itu untuk latihan dance. Memang fokusnya ke dance ya. Fokusnya ke dance saja. Kalau ini Korea yang terkenal dari semua. Ya jelas Kakak Enda 2. Dari awal sampai sekarang 3 tahun itu masih tetap eksis. Masih ratingnya di atas. Di atas. Kakak Enda 2. Kita berkasih tepuk tangan. Selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut sampai hari ini. Bagaimana perasaannya? Kalau saya sendiri, saya bahagia. Ada kepuasan tersendiri, berarti karya saya dihargai, ya, diterima oleh masyarakat Ruteng. Bukan hanya Ruteng saja, bukan hanya Ruteng, sudah sampai di Jakarta itu. Kakak Enda 2. Kalau Kakak Grace, bagaimana perasaannya? Iya, Korea. Iya, bangga pasti ada. Anak daerah. Ya, benar. Diakui. Betul. Lalu ini pertanyaan khusus ke Ibu Manajer, Kakak Grace. Apakah KDR ini sudah masuk dalam komersil? Karena saya dengar biasanya beberapa hajatan atau pesta yang diadakan itu ada undangan khusus. Kami undang KDR. Apakah itu biasa orang menggerai tombol keluarga? Kata ya, rebangata mesen, biasanya begitu toh. Atau bagaimana ini sistemnya? Super sedihnya di situ. Itu yang tadi haru, yang tadi terharu. Kita sekarang super sedihnya. Super sedih. Dukanya di situ. Dukanya. Bagaimana itu Kakak? Boleh diceritakan? Kalau selama ini habis dengan apa ya? Terima kasih Nu. Nanti kami undang lagi. Dengan ya begitu saja sih. Tapi ada tidak ini yang keputusan dari tim KDR sendiri bahwa kalau ada undangan resmi dan meminta kami ada harganya begitu? Sempat kita sepakat bahwa kita sudah punya aturan ya, gitu. Dari ini karena kita sudah sering tampil, ya kita sudah harus go bisnis, harus profesional, Terus betul. Setelah itu kita COVID, jadi vakum. Selama 1 tahun ya. Hampir 2 tahun. COVID. Baru mulai lagi. Dan memulai ini ya masih dengan tombol keluarga, Bu. Ya. Masih.
Tapi ya diharapkan untuk siapapun yang menonton ini, yang suka pesta, pastinya kita orang Manggarai sangat suka pesta dan joget. Bener. Profesi-profesi seperti ini juga perlu dihargai karena kehadiran teman-teman yang bikin ramai pesta itu. Kamu bayangkan kalau semua kikuk tidak ada yang goyang, pestanya betul. Tidak jadi tuh kakak tuh. Ya itu perlu ada proses penghargaan. Ya betul. Boleh cerita mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kayak gemes begitu di pesta. Sering sih, sering banget. Disitulah letak ketidakpuasannya kita, ya. Kita sudah berkorban ya, memberikan sesuatu, meramaikan suasana. Ya seperti itulah penilaian orang Manggarai mungkin ya. Dengan tadi konotasi yang betul. negatif, lalu habis dengan kata terima kasih. Kalau kakak Grace mungkin ada pengalaman lain selain begitu? Sering beberapa kali pesta. Sewaktu acara bebasnya kita dipanggil, tapi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oke, hanya karena melihat ada undangan datang. Ada tuh. Grace apa ada. Jadi dipanggil waktu acara bebas, dipanggil untuk memimpin acara bebas. Oke. Dan itu jelas kami tolak. Ya harus ya. Itu langsung pulang udah, terserah deh. Karena berapa kali pengalaman seperti itu. Iya, harusnya ya bertemu dulu toh. Bertemu dulu. Iya. Tidak dihargai sama. Iya, benar. Itu betul. Kita yang mau meramaikan acaranya. Iya. Sementara begini ya, ini cerita sedihnya. Iya. Band kalian bayar, ya. Gedung kalian bayar. Make up dan bla 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 semuanya semuanya dibayar. Lah kita yang meramaikan pesta ini. Nah, itu. Ya, padahal paling penting kan bagian itu juga. Bagian itunya di dalam. Ya, bagian puncaknya itu. Jadi itu kekurangan kita ya. Bagaimana caranya? Kita menghargai karya orang, kita menghargai energi orang. Betul. Ya kan? Waktu orang. Iya kan? Sementara mereka tidak tahu apa pengorbanan kita. Betul. Misal hal kecil saja ya. Hal kecil kita membuat video. Yang jelas ada dress code-nya. Ya kan? Itu perlu duit. Iya, pengorbanan. Perlu duit. Iya. Terus pulsa untuk upload. Itu butuh duit. Energi juga pikiran. Jelas itu. Betul. Jadi kadang-kadang orang tidak berpikir. Santai saja. Gampang. Paling hanya goyang. Kan biasanya begitu. Mereka tidak tahu pengorbanan sebelum itu apa. Gitu. Ya, perjalanannya bagaimana. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton ini, itu catatan penting. Perlu menghargai karya orang gitu lain, pengorbanan orang. Ini langsung dari koreonya nih, komandan omong nih, bahaya. Bener. Oke, pastikan ada penggemar, ada juga haters. Ya, pasti. Hal unik yang penggemar ini, penggemar sering lakukan tuh kak, tiba-tiba ada telepon, kami fans kakak, atau pernah ada begitu? Pernah, sering sekali. Oke, sering. Di antara ini kan emak-emak ya, emak-emak. Ini ceritanya emak-emak. Kalau digangguin seperti itu ya bagaimana responnya ya? Seperti apa responnya? Ya saya rasa kalian sendiri bisa merasakan sebagai emak-emak bagaimana ya? Ini kayaknya harus kita bicara satu persatu ini kayaknya ya. Harus ulas satu persatu. Kan banyak beda dengan ganggu anak gadis kan, beda ganggu emak-emak. Jadi pengalamannya berbeda gitu. Satu kebanggaannya juga bukan hanya fans ini ya, laki-laki, perempuan juga ada. Banyak. Mama yang kagum melihat teman-teman seusianya masih bisa produktif, energi. Berarti itu sangat menginspirasi. Ya, terima kasih sangat. untuk itu ya. Betul. Lalu terima kasih juga kepada pasangan-pasangan bapak-bapak di rumah untuk semua pasangan-pasangan dari anggota KDR di rumah, papa-papa yang sudah mendukung dan positif thinking. Terima kasih banyak ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Para suami mantap. Bapak-bapak mantap. Pokoknya. Itu kalau penggemar. Nah, kalau haters. Haters ini banyak ya. Dunia maya juga ada. Terus tapi tidak kelihatan untuk sampai saat ini ya. Tapi untuk dunia nyata banyak sekali. Banyak sekali. Dari cibiran-cibiran. Tapi itu sudah biasa ya. Ya sudah biasa. Jadi begini. Mungkin kebanyakan orang tidak tahu tidak tahu berpikir karakter orang. Oh iya. Ya. Misalnya saya orangnya pecah gitu ya. Melengking. Tapi masih ada batasan gitu. Masih ada batasan gitu.
tergantung orang menilai sih sekarang. Iya, masing-masing orang ya. Kita harus bisa membaca karakter orang lah. Orangnya seperti apa. Ya, bagaimana cara menghadapinya. Ya, lalu kan tujuan KDR kan tadi memang positif kan, bukan untuk yang lain-lain, hanya konotasi dari orang-orang yang tidak paham dengan apa itu line dance, apa itu dance gitu. Bagaimana cara membuat dance, menginterpretasikan ke gerak tubuh, ke gerak tubuh bagaimana. Oke. Lalu untuk KDR sendiri, bagaimana? Ada rencana ke depannya mungkin mau bikin event atau ada hal yang mau dibikin dalam waktu dekat ini? Begini ya. Sampai saat ini kan KDR maksudnya baru bangun dari vakumnya, vakum selama corona. Jadi kita untuk sementara kita bikin jor dulu untuk line dance-nya. Oke, perbanyak koreo ya. Ya, perbanyak koreo dulu. Nanti event-eventnya kita bisa dekati orang-orang yang bisa butuh sponsor mungkin untuk mendukung nanti ada event misalnya perlombaan ibu-ibu arisan line dance seperti itu sekaupaten Manggarai misalnya. Oke. Biar rame. Iya, betul. Karena kita nih kekurangan event, kekurangan ruang untuk mengekspresikan diri. Ya, salah satunya sudah ada KDR. Benar, ini catatan penting loh. Kota Ruteng itu terlalu banyak talenta, spesial loh. Iya, spesial sekali. Ya, kalian harus bangga anak muda Kota Ruteng ya. Karena sangat kreatif, tapi tidak bisa dieksplor ya. Itu bagaimana caranya? Pertanyaannya. Oke, itu pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan direnungkan dan dijawab sendiri. Dan dilakukan yang pasti. Harus. Terima kasih Kakak Yanti. Lalu ini pertanyaan khusus untuk Kakak Grace. Mungkin teman-teman yang menonton ini, para fans mungkin yang sudah lama, mungkin penggemar rahasia Siope, bertanya-tanya bagaimana mungkin cara bergabung ke KDR nih. Ada yang titip pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya untuk kakak kami mau bergabung? Kira-kira kontak ke siapa atau langsung kontak ke kita saja. Langsung ke kontak ini kan tidak seluas apa ya. Iya. Mudah dicari di Facebook. Mudah bertemu. Oke. Datang aja. Kalau tempat latihannya biasanya di mana, Kakak? Tempat latihannya keliling. Di mana saja. Di mana-mana. Begitupun tempat syutingnya di mana saja. Kita rembuk dulu kan? Kita rembuk dulu. Ayo kita kemana minggu ini? Gitu. Terus untuk syutingnya kita latihannya di mana? Di mana? Gitu. Jadi siapapun yang bersedia untuk rumahnya dijadikan tempat latihan. Untuk teman-teman semua yang mau gabung nanti boleh cari dan kontak langsung ke Facebook Kakak Yanti. Facebooknya apa? Margareta Darling. Oke, Margareta Darling. Kalau Kakak Grace? Maria Gracia. Oke, Maria Gracia. Langsung cari saja di Facebook kedua nama ini dan langsung kontak. Jangan lupa. Ya, YouTube channelnya juga di KDR Komunitas Dance Ruteng. Jangan lupa subscribe, nonton, ikuti gerakannya. Baru nanti masuk di dia punya grup latihan rutin. Karena tidak menutup kemungkinan untuk siapapun boleh. Sejauh ini masih gratis. Iya. Masih gratis. Gratis ya. Belum ada ini member anggotanya. Iya tuh? Belum. Oke, semoga kedepannya masih dalam bentuk iuran kecil aja sih. Iuran kecil aja. Itu gunanya untuk apa iuran kecil? Ya, untuk minum lah kita untuk latihan gitu. Oke, ini yang terakhir ya, menuju penutup. Pesan untuk teman-teman kawula muda, khususnya yang suka dance, yang suka tari, dan kesenian lain mungkin di Ruteng. Ruteng ini kota seni juga, ya. Berbagai macam kesenian ada semua di kota Ruteng, ya. Begitupun pelakunya banyak sekali. Jadi saya hanya berharap setelah kami ini emak-emak ada pengikutnya. Oke, ada regenerasi. Ya, saya hanya berharap seperti itu. Kalau untuk sekarang sih, saya lihat masih ada juga anak SMP bisa buat koreo, anak SMA bisa buat koreo, cuma belum berani, itu. Jadi itu catatan penting dari saya. Saya otodidak, tapi saya berani. Saya berani, ya. Jadi itu saja modalnya sih. Percaya diri, berani dan lakukan, mulai beraksi. Kita harus berbagi ya. Talenta yang sudah ada harus dibagi. Kita berbagi itu rasa terima kasih kita kepada yang di atas. Betul. Ya, kita harus berbagi ilmu yang kita dapat. Ya, betul. Benar. Terima kasih Kak Yanti. Kalau dari Kakak Grace? Kalau dari saya singgah saja.
Jangan kalah semangat dengan emak-emak. Itu dia pukulan keras itu. Jangan kalah dengan emak-emak. Tapi akhirnya di penghujung ini mereka mengakui mereka emak-emak. Karena tadi di opening mereka ngotot, mereka bilang kami bukan ibu-ibu, bukan emak-emak. Tapi untung dapat akhirnya. Terima kasih banyak Kakak Yanti dan Kakak Grace sudah kasih energi baik untuk teman-teman khususnya Kabula Muda untuk tetap produktif, karena produktif ini tidak perlu lihat umur di usia apapun, dengan keadaan apapun, tadi pakai HP dan lain-lain, tapi bisa seproduktif ini, bisa menginspirasi banyak orang. Kakak Enda terutama gaspol terus. Catatan loh, saya umur 52 Wih, serasa 17 tahun. Serasa 17 tahun. Ya, kalau Kakak Gik. Saya 44. Wih, 44 tapi masih kelihatan muda. Saya 9 tahun. Masih TK. Masih TK, masih kecil. SD. Tapi semoga sepertinya energinya ini bisa tersalur ya. Kayaknya siapa yang masa depan juga bentuk komunitas dance emak-emak sepertinya ya. Kita mau kalah, oke. Super. Lanjutkan. Oke. Terima kasih banyak Kakak Yanti, Kakak Grace. Salam, mungkin ada mau sampaikan salam untuk teman-teman KDR. Oh ya, untuk emak-emak KDR, terima kasih ya kita sudah saling support selama 3 tahun. Keren. Ya, kita sudah 3 tahun di bulan Mei kemarin. Untuk merayakannya nanti kita rembuk bersama lagi ya. Oke. Terima kasih banyak karena kita sudah menjadi satu keluarga. Jadi kita harus tetap gaspol, solid, ya, tetap semangat. Terima kasih. Oke, Kakak Gek mungkin mau ada sampaikan pesan untuk teman-teman. Untuk teman-teman. Jadi ini kalau bicara teman-teman, masing-masing sudah dengan apa ya? Dengan keunikan yang masing-masing. Jadi thank you so much. Ya, luar biasa karena di KDR ini ya unik sekali ya, dengan masing-masing ciri khas masing-masing saling mengisi. Dari beberapa karakter itu digabung jadi satu kan seni. Oke. Jadi no baper. Siap ya. Oke. Kalau grup KDR no baper. Siap. Terima kasih untuk energi baiknya sekali lagi. Nanti seperti ini kapan latihan? Latihannya sih sebenarnya kita jadwalnya hari Sabtu, terus shootingnya kita hari Minggu. Oke, Sabtu dan Minggu. Jadi pas kita libur ya, libur hari kantor, libur dari segala kegiatan. Itu waktu senggang lah di weekend betul. itu. Maksud saya supaya saya datang juga bergabung dengan kalian. Iyalah, mari bergabung. Salah satunya anak muda salah satunya anak muda. Makan harus papa dulu. Iya, harus urus kebon. Ya itu betul sekali. Oke. Jadi tidak melupakan fungsi utamanya. Iya, betul. Tetap. Karena itu harus seimbang. Mau sehedok apapun, sehedok apapun kau di pentas manapun, tetap loving di belakang. Itu baik Kakak Yanti tulung, tetap loving di belakang. Tetap loving. Teng. Oke, baik, terima kasih Kakak sudah datang ke studio Rumah Rakyat 2000. Iya. Semoga energi Rumah Rakyat 2000. Jangan lupa ya, dukung channelnya, subscribe, like. Nanti di bawah sini ada channel YouTube dari KDR, juga Instagram dan Facebook dari Kakak Yanti, juga Kakak Grace. Silahkan teman-teman follow untuk tanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan kami juga di episode-episode selanjutnya. Dah. Bye-bye. Oke.